Halo semuanya, kelas 11 IPS. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini kalian? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Agar diberikan kelancaran berpikir, penuh berkah belajarnya ya. Silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, mari teman-teman untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Baik. Terima kasih Mario sudah berkenan memimpin berdoa. Semangat ya, walaupun sudah siang. Sebelumnya Ibu absensi dulu ya, Nak ya. Amanta. Hadir, Bu. Cesar. Hadir, Bu. Tapi tetap kalian harus jaga kesehatan ya di rumah ya. Patuhi 5M, menjaga jarak ya, membatasi mobilitas, lalu memakai masker, mencuci tangan, dan kalian juga harus menjauhi kerumunan agar kita lebih sayang dan cinta terhadap tanah air Indonesia. Mari kita bersama-sama ya bernyanyi lagu Tanah Airku. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Siap ya? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, tepuk tangan. Hai. Siapakah yang pertemuan minggu lalu apa ya? Sumber daya alam ya. Ada beberapa barang tambang kan yang ada di Indonesia? Apa saja? Timah. Timah. Oke, apa lagi? Jenis-jenis sumber daya alam. Bumi. Oke, minyak bumi, batu bara. Hari ini kita akan lanjutkan ya, Nak ya, yaitu tentang bagaimana sih cara untuk melestarikan sumber daya alam tersebut. Apa yang bisa kamu lihat dari komik ini? Pertama ini apa, Nak? Sampah. Oke, Ricky Marsande, sampah. Oke. Sekarang Ibu akan mulai memutarkan sebuah video. Apakah kamu tahu tentang pembangunan berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan membuat dunia menjadi lebih baik untuk semua tanpa merusak kesempatan generasi masa depan untuk terus membangun. Apa yang dibangun oleh pembangunan berkelanjutan? Pertama, kedua, ketiga, merawat bumi dengan melawan perubahan iklim. Ketiganya menjadi perhatian dunia dan disepakati dalam Agenda Sustainable Development Goals atau SDGs yang terukur dan terjadwal. Agenda SDGs memiliki cakupan yang luas dengan 5 pilar pembangunan, yaitu People, Planet, Prosperity, Peace, dan Partnership. Sejak September 2015 dan akan diselesaikan pada tahun 2030. Berlandaskan prinsip Leave No One Behind atau tidak meninggalkan satu orang pun. Ya, untuk mengubah dunia agar menjadi lebih baik. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, ya. Lalu yang kedua adalah kemajuan sosial, dan yang ketiga nih yang nanti akan kita bahas pada hari ini yaitu melestarikan alam. Pengertian dari pembangunan berkelanjutan itu apa ya? Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan, hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa ini dan generasi masa depan. Perbandingan
dari pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan. Dampaknya apa ya? Udaranya menjadi lebih segar sekitar lingkungannya, tidak gersang, tidak panas. Ini ada beberapa implikasi dari proses pembangunan berkelanjutan. Jadi di bidang pertanian ini, pertama kita bisa menggunakan pupuk organik, terus bisa melakukan pengurangan penggunaan pupuk kimia, melakukan pergiliran tanaman, dan yang terakhir pengolahan tanah dengan teknik konservasi atau crop rotation. Yang pertama itu pembangunan pemukiman yang sehat. Yang kedua, penggunaan sumur resapan atau biopori pada pemukiman yang padat. Ketiga, pengelolaan pembuangan sampah. Dan yang keempat, penerapan 3R, cycle, reuse, dan reduce. Khususnya yang Ibu lingkari ya. Terlihat tidak, Nak, yang Ibu lingkari? Apa yang Ibu lingkari di sini? Botol plastik, Bu. Nih, kenapa kira-kira Ibu lingkari yang bagian ini? Tas belanja atau plastik. Mungkin yang perempuan ini. Puri Sinatria dan Amanta nih. Kenapa, Nak? Karena paling sering digunakan oleh orang-orang. Kalian bisa ikut andil bagian mana sih agar bumi itu semakin terhindar dari tumpukan sampah? Nanti dengan kegiatan 3R. Ada reduce, reuse, dan recycle. Sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama. Lalu yang kedua ada Cesar, Albert, Leo, Andrian. Silakan kalian nanti melihat sebuah artikel di LKPD yang Ibu kirimkan di Google Classroom. Sebelum memulai diskusi, coba kalau Ibu seperti ini, senyum-senyum. Oke, sekarang tangannya begini, tunjuk, hidung. Nah, Amanta. Silakan mulai berdiskusi di Google Classroom, dicek di handphonenya ya. Semangat berdiskusi kelas 11 IPS. Ya, kalian sudah mengirimkan hasil diskusinya di Google Classroom. Ibu sudah terima dan Ibu akan bantu share screen. Selamat siang kepada Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami adalah yaitu masalah yang terjadi dalam berita tersebut adalah tentang sampah, terutama sampah yang sulit terurai, peningkatan jumlah sampah plastik, styrofoam, dan lain-lain secara tepat. Hal tersebut menyebabkan penumpukan sampah di TPA. Volume sampah tidak berbanding lurus dengan luas lahan yang digunakan untuk menampung sampah. 1. Perhatikan kualitas bahan daur ulang. Selama ini, proses daur ulang cenderung dilihat dari segi kuantitas, bukan pada kualitas material yang didaur ulang. Padahal hal ini tidak kalah penting. Kualitas bahan daur ulang merujuk pada tingkat kebersihan dan kualitas bahan daur ulang dari sampah plastik tersebut. Untuk hal ini, harus ada pembenahan bahkan dari awal sampah plastik dikumpulkan dari tingkat rumah tangga. Kemudian pengumpulan yang komprehensif dan ada pembagian mulai dari botol plastik, kaleng minuman, dan cangkir kopi dari karton. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan kata. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok. Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan membacakan dan mempresentasikan hasil diskusi. 3. Menggunakan kembali sisi kertas yang masih kosong untuk menulis atau untuk media fotokopi. Selanjutnya yaitu menggunakan sampah kertas yang masih bisa dipakai untuk packaging seperti untuk membungkus bumbu dapur dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan uruk atau sampah gerabah bangunan untuk digunakan kembali sebagai media atau material pelengkap konstruksi. Selanjutnya yaitu menjual atau memberikan produk atau barang yang sudah jadi sampah tersebut kepada loakan atau pihak yang memerlukan. Tantangan dari penerapan reuse ini adalah kebanyakan orang memilih menerapkan gaya hidup serba instan yang biasanya identik dengan produk berkemasan non-organik sekali pakai. Sekian dari kelompok saya. Maaf jika masih ada salah kata. Terima kasih.
Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Menyimpulkan bersama ya dari apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini. Saya, Bu. Oke, Puri, silakan Nak. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan berencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Prinsip ekoefisiensi dalam pemanfaatan SDA adalah suatu proses menghasilkan produk melalui teknologi namun dengan mengurangi penggunaan sumber daya dan dampak lingkungan yang akan terjadi. Oke, good. Sudah tahu apa saja yang kita pelajari pada siang hari ini? Tidak ada yang mau ditanyakan? Sudah senyum-senyum berarti sudah siap sepertinya ya untuk evaluasi mandiri. Oke. Oke, siapa nih peringkat pertama? Oh, Leo. Yang kedua Hendy, dan yang ketiga adalah Puri Sinatri. Oke, selamat 3 siswa tadi ya. Oke, sudah cukup bagus. Ada 3 siswa nilai tertinggi. Yang masih kesulitan, nanti dibaca lagi ya materinya ya. Untuk tugas berikutnya, kalian silakan membuka web dari WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada siang hari ini, Ibu akan putarkan sebuah video. Semoga bisa memotivasi kalian untuk senantiasa menerapkan Sustainable Development Goals, SDGs, di kehidupan sehari-hari kalian. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan? Keluarga yang sehat, Pendidikan yang merata, akses untuk air bersih, ekonomi yang kuat, atau lingkungan yang terawat. semua itu adalah Cita-cita kita bersama. Melalui Sustainable Development Goals atau SDGs. Negara-negara termasuk Indonesia telah turut serta dalam mewujudkan tujuan bersama tersebut. Indonesia sendiri sudah membuat banyak pencapaian seperti tingkat kemiskinan yang terus berkurang, akses pelayanan publik yang semakin baik, Pendidikan dasar yang semakin tercukupi. dan tingkat literasi nasional yang tinggi. Akan tetapi, kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadang di depan mata. ketimpangan sosial masih Ketimpangan sosial yang masih sangat terasa. Kebakaran dan kerusakan hutan. Kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan. Sampah plastik yang merusak lingkungan. Pengangguran anak muda yang masih tinggi. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus segera kita tuntaskan. Semua tantangan ini bisa kita taklukkan Hanya bila kita bergerak bersama. sebab saya yakin Tanpa kamu, kebakaran hutan akan terus ada. tanpa kamu, Perempuan akan terus berhadapan dengan kekerasan. Tanpa kamu, Anak-anak Indonesia masih terus belajar tanpa lampu. Tanpa kamu, Anak-anak Indonesia masih juga tidak mendapatkan gizi yang cukup. dan tanpa kamu, potensi anak muda menjadi pengangguran akan terus ada. Tanpa kamu, tujuan-tujuan kita itu hanyalah mimpi belaka. jadi mari kita berjalan beriringan. Mari kita berjalan beriringan. Mewujudkan cita-cita kita bersama. mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tak ada satupun kawan kita yang tertinggal di belakang. 17 tujuan untuk mengubah Indonesia yang lebih baik. Mari kita bangun Indonesia bersama-sama. Sudah. Tanpa kalian, Indonesia tidak berarti apa-apa ya. Nanti setelah kalian lulus SMA, silakan bisa mengaplikasikan ilmu yang kalian dapat dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, Mario, untuk memimpin berdoa, Nak. Baik, Bu. Baik, teman-teman semua, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Terima kasih, Mario. Sampai berjumpa di pertemuan minggu depan. Dadah, kelas 11 IPS. Sehat terus ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Selamat siang semuanya. Terima kasih, Bu.